Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di channel Taktis, tajam, kritis, tapi tetap solutif. Kali ini saya kembali ditemani oleh Bapak Dirwan Abu Aidil. Dalam sekitar 30 menit ke depan kita akan mengulas satu topik yang saat ini lagi viral, Pak. Ya. Salah satu topik yang menarik kali ini itu adalah kasus terkait penembakan yang dilakukan oleh Densus 88 kepada Dr. Sunardi. Nah, mungkin sekilas saya ingin menyampaikan dari beberapa referensi yang kami baca, siapa sebenarnya Dr. Sunardi itu ya. Beliau ini dikenal sebagai dokter yang sangat aktif, membantu masyarakat, bahkan kemudian pengobatannya itu gratis. Ya. Luar biasa. Iya. Kemudian beliau ini adalah pendiri dari Hilal Ahmar Society Indonesia, HASI. Nah, kemudian sebenarnya beliau itu difabel. Sudah ketika kasus dia membantu kejadian gempa bumi yang terjadi di Jogja itu dia mengalami cedera dan dia harus menggunakan alat bantu jalan. Bahkan ke masjid pun dia harus menggunakan alat bantu jalan. Nah, akan tetapi ada beberapa tuduhan-tuduhan yang dialamatkan kepada beliau, seperti beliau terlibat jaringan teroris JI, Jamaah Islamiyah. Dia juga ditetapkan sebagai Amir Khidmat Jamaah Islamiyah, ya, Deputi Dakwah dan Informasi, sebagaimana klaim dari pihak kepolisian. Dan bahkan Hilal Ahmar Society yang beliau dirikan itu dianggap sebagai organisasi yang mensuplai dana ke Jamaah Islamiyah, mensuplai dana, memfasilitasi orang berangkat ke Suriah pada waktu itu. Padahal itu terdaftar ya? Terdaftar. Bahkan kemudian PBB mengakui Hilal Ahmar Society itu ya. Nah, anehnya ketika kasus tanggal 9 penembakan, tanggal 11 itu kepolisian mengeluarkan satu pengumuman bahwasanya dia pada saat dilakukan penangkapan bukan status terduga lagi, tapi sudah tersangka. Sudah tersangka. Statusnya berubah. Akan tetapi ID itu kaget ketika terjadi penembakan itu karena beliau itu adalah dokter yang terregister di ID. Nah, biasanya kalau kemudian ada dokter yang tersangkut paut teroris, tersangkut paut kasus pidana seperti itu, maka license atau legalitasnya itu bisa dicabut. Nah, ini tidak tahu. Nah, maka kemudian status tersangkanya ini bisa dipertanyakan. Gitu. Nah, ini apalagi yang dituduhkan kepada beliau. Nah, besar dugaan kasus ini itu adalah extrajudicial killing. Jadi kalau kita mengacu pada definisi extrajudicial killing itu adalah tindakan-tindakan yang apapun yang dilakukan oleh aparat hukum di luar proses pengadilan yang menyebabkan seseorang itu meninggal dunia. Nah, itu yang kita sebut sebagai extrajudicial killing. Tapi Pak Dirwan, sebenarnya ini bukan kali pertama Densus 88 itu melakukan extrajudicial killing. Kita tahu pada November 2012 ya, kita kenal namanya Khalid. Khalid ini jamaah Masjid Muhajirin Poso. Itu penangkapannya heroik, penangkapannya sangat dramatis begitu. Jadi istrinya ditodong pistol di depan anaknya, kemudian suaminya ditangkap dan dieksekusi. Di luar itu menyebabkan trauma yang sangat panjang bagi anaknya, sehingga ketika dia melihat orang yang berseragam itu dia sangat ketakutan. Kejadian yang serupa tanggal 20 September 2014, Nurdin itu di Dompu, ya, di Dompu. Dia ditembak mati pada saat sholat asar. Pelurunya tembus ya dari kepala sampai ke leher. Yang masih status terduga. Nah, semua ini terduga. Ini semua terduga. Ini luar biasa. Si Yono, mungkin ingat sekali si Yono, Maret 2016. Itu ditangkap dalam keadaan sehat, ditutup mata, diborgol,
Kemudian dalam waktu 3 hari kembali dalam keadaan telah meninggal dunia. Dituduh dia melakukan perlawanan di mobil hingga terjadi perkelahian. Pertanyaannya, bagaimana mungkin orang yang diborgol ditutup mata kemudian bisa melakukan perlawanan terhadap Densus? Nah, ini beberapa kasus yang salah satu tulisan yang saya baca itu yang kemudian membahas extrajudicial killing ini dilakukan oleh aparat seperti itu. Nah, Pak Dirwan, pertanyaan pertama saya ya, bagaimana Bapak melihat isu terorisme ini? Memang betul ada teroris itu. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita berbicara terkait dengan terorisme, maka sesungguhnya potensi keberadaan terorisme itu di mana saja ada. Iya. Kenapa? Karena banyak faktor yang kemudian bisa menimbulkan aksi-aksi terorisme itu. Ada ketidakadilan, ya, ada kecemburuan sosial, kemudian kezaliman dan sebagainya, itu kemudian bisa menjadi pemicu bagi kelompok-kelompok tertentu untuk melakukan aktivitas terorisme. Tetapi ketika kita ingin melihat lebih mendalam lagi terkait dengan eksistensi terorisme itu sendiri, khususnya di negeri kita ini, itu maka kita bisa melihat dua hal. Itu yang pertama, memang ada the real terorisme. Yang kedua, ada yang disebut dengan fabricated terrorisme atau terorisme yang diada-adakan, ya, terorisme yang diada-adakan. Nah, ini biasanya melalui aktivitas 5I namanya. 5I apa itu, Pak? Jadi mulai dari provokasi, ya, kemudian infiltrasi, ya, kemudian dan terakhir itu adalah stigmatisasi, ya, aksi dan stigmatisasi. Nah, itu yang berujung pada stigmatisasi pada kelompok-kelompok tertentu. Kelompok-kelompok tertentu. Nah, ini sepanjang kita melihat eksistensi terorisme di Indonesia ini, itu kemudian banyak diarahkan kepada kelompok-kelompok Islam. Itu baik secara personal, kelompok itu semua kemudian banyak dialamatkan kepada kelompok-kelompok organisasi-organisasi Islam atau tokoh-tokoh Islam. Nah, ini yang kemudian patut kita duga sesungguhnya ini ada satu hal yang sangat kental, itu kaitannya dengan isu global terorisme yang memang sejak 2001 itu kemudian dikembangkan oleh Barat itu dalam rangka untuk menahan laju kebangkitan umat Islam di negeri-negeri kaum muslimin. Termasuk Indonesia. Termasuk Indonesia. Gitu. Jadi, ini yang harus cermat kemudian kita melihat itu, bahwasanya terorisme itu secara real memang ada karena banyak faktor yang kemudian bisa memicu itu. Tetapi kemudian yang lebih banyak dikembangkan, lebih banyak diisukan hari ini itu memang kemudian kita melihat ada jadi benang merah itu, ya. Benang merah apa yang kemudian berkembang di tanah air dengan apa yang menjadi keinginan-keinginan global, khususnya Amerika Serikat itu pasca 9/11 tahun 2001 itu. Itu. Nah, ini menarik, tadi ada istilah fabricated, ya. Jadi ini berarti semacam sebuah rekayasa, ya, bahwa melahirkan satu kelompok itu menjadi radikal atau menjadi teroris itu satu rekayasa, sepertinya rekayasa sosial mungkin tepatnya. Sudahlah kita negeri ini banyak masalah, ditambah dengan doktrinasi yang kemudian disengaja mungkin nih kepada beberapa kelompok itu yang menyebabkan mereka menjadi sangat apalagi istilahnya berpikir yang mungkin tidak berpikir sehat lagi, dan seterusnya. Nah, baik, kalau begitu ini kan ada satu istilah kan, extraordinary crime. Jadi
terorisme itu jadi setelah 9/11 ya, Amerika itu kan mengatakan Anda berada di pihak kami atau berada di berseberangan dengan kami. Ya, berseberangan dengan kami. Itu berarti membuat dua polarisasi. Nah, sehingga siapa yang berseberangan dengan Barat itu dianggap sebagai teroris, mungkin tanda kutip seperti itu. Nah, kemudian ada satu stigma yang dilekatkan bahwasanya itu yang melawan mereka itu disebut terorisme, itu utamanya itu disebut sebagai extraordinary crime, kejahatan luar biasa. Nah, bolehkah dengan alasan itu kemudian extrajudicial killing atau pembunuhan yang dilakukan oleh aparat di luar dari peradilan itu boleh dilakukan? Ya, jadi istilahnya, wah ini teroris ini, biar masih diduga itu bisa dilakukan. Bolehkah seperti itu? Iya. Jadi perkembangan isu-isu terorisme di tanah air di Indonesia itu kita bisa, kalau mau flashback ke belakang itu mulai di peristiwa bom Bali ya. Ya, Ahmad Samudra itu ya. Nah, ini jadi sebuah aktivitas yang memang kemudian diawali dari ada pemahaman terkait dengan kebencian terhadap Amerika kan. Itu kan kemudian dinyatakan oleh Ahmad Samudra itu ya, bahwasanya dia minta maaf karena mengebom satu tempat di Legian ya. Nah, yang dia sangka bahwasanya di situ banyak turis Amerika. Dan ternyata kemudian Australia juga banyak, lokal juga ada. Lokal juga kemudian ada. Tetapi akibat daripada kesalahan yang dilakukan oleh Ahmad Samudra itu, maka dia mendapatkan hukuman yang sangat berat, ya, sangat berat. Itu kalau kemudian kita mau bandingkan dengan apa yang dilakukan oleh George Bush, ya. George Bush di Irak, memobilisasi pasukan itu dengan alasan bahwasanya di sana ada senjata pemusnah massal, padahal tidak ada. Kemudian diakui sendiri bahwasanya itu tidak ada. Yang sendiri itu bahwasanya diakui sendiri bahwasanya itu tidak ada. Setelah kemudian menghancurkan bukan hanya satu jalan, tetapi satu negara. Satu negara, kemudian menewaskan jutaan jiwa, ya. Tetapi kemudian sampai hari ini memang George Bush itu tidak pernah dilabeli sebagai teroris. Benar, ini aneh juga ya. Nah, ini jadi sebuah kenyataan yang sangat luar biasa ya, yang kita bisa lihat bahwasanya ini adalah sebuah kampanye memang dalam rangka untuk mendiskreditkan umat Islam. Nah, terkait dengan apa yang kemudian ditanyakan tadi itu ya, pembunuhan di luar daripada persidangan, sesungguhnya memang ada prosedur-prosedur tertentu kan, itu prosedur-prosedur tertentu itu kemudian hal itu bisa dilakukan, karena ini memang terkait dengan terorisme itu kan memang penanganannya kalau untuk sekarang ini di Undang-Undang nomor 5 ya, nomor 5 tahun 2018. Itu memang kemudian ada aturan-aturan yang sedikit lebih detail daripada aturan-aturan KUHP gitu ya. KUHP itu kriminal biasa itu. Kalau itu kemudian dianggap extraordinary crime, kejahatan luar biasa. Kejahatan luar biasa, padahal sebenarnya secara internasional itu terorisme itu disebut dengan serious crime ya. Serious crime. Ada undang-undang khusus terkait dengan itu, tapi kemudian penanganannya itu juga tetap harus selama kemudian tidak diatur di Undang-Undang nomor 5 tahun 2018 terkait dengan pencegahan terorisme, itu tetap kemudian harus mengacu kepada Undang-Undang tindak pidana itu ya. Undang-Undang tindak pidana penanganannya, kemudian juga harus memperhatikan terkait dengan Undang-Undang HAM ya. Dan juga ada keputusan MK itu terkait dengan tindak pidana terorisme itu seharusnya kemudian diawali dengan pemeriksaan, kemudian menghadirkan dua
alat bukti. Nah ini kemudian kalau kita melihat dari berbagai macam kasus yang Anda sebutkan tadi itu, saya kira ini banyak hal yang kemudian dilanggar, gitu ya. Banyak hal, banyak prosedur di lapangan yang kemudian tidak dijalankan. Nah, itu. Jadi pembunuhan di luar proses pengadilan itu memang adalah satu hal yang sangat luar biasa itu ya. Sebenarnya di Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 pasal 27 di situ dijelaskan bahwasanya kalau memang terbukti ada indikasi pelanggaran HAM terkait dengan apa yang dilakukan oleh aparat di lapangan dalam rangka penanganan terduga terorisme itu, maka kemudian bisa dituntut itu. Dan tuntutannya itu sangat berat itu. Artinya extra judicial killing ini sebenarnya pelanggaran hukum ya, Pak? Iya, kalau memang terindikasi bahwasanya itu terjadi gitu. Dan saya kira sepanjang kasus-kasus yang kemudian disebutkan tadi itu banyak hal yang kemudian bisa kita jadikan sebagai sebuah sebuah sudut pandang ya, sudut pandang bahwasanya sungguhnya aparat telah melakukan apa yang disebut dengan extrajudicial killing ini gitu. Jadi contoh kasus yang terakhir misalnya yang antum sebutkan terkait dengan Dr. Siono misalnya kan, Dr. Sunardi maksud saya, Dr. Sunardi ya, yang antum sebutkan tadi itu kondisinya difabel gitu ya. Artinya beliau cacat, pincang dalam kasus bencana ya, menolong bencana di Jogja pada waktu itu. Beliau sudah bertahun-tahun mengidap itu. Jadi aturan itu kemudian membolehkan aparat itu melakukan perlawanan secara seimbang di lapangan itu. Kalau memang terjadi perlawanan secara seimbang ya. Itu jadi nah ini yang kemudian tidak bisa dibuktikan karena sekarang ini namanya Dr. Sunardi itu sudah wafat itu, sudah wafat. Jadi kemudian tidak bisa konfirmasi gitu. Keterangan sekarang ini kemudian narasinya hanya sepihak dari Densus saja itu. Densus saja apa yang kemudian terjadi di lapangan, terjadi perlawanan, tetapi secara nalar kemudian kita bisa berpikir bahwasanya seorang yang difabel dikenal oleh tetangganya kemudian tidak bisa berjalan secara baik, hanya untuk berangkat ke masjid saja kemudian harus menggunakan kendaraan karena tidak bisa berjalan. Itu saya kira sungguhnya amat berlebihan itu ya. Jadi amat berlebihan ketika kemudian harus dilakukan itu. Jadi preventifnya karena sungguhnya kan penanganan aparat di lapangan kan dalam rangka untuk sebenarnya menghadirkan orang dalam persidangan gitu ya. Harusnya kalau itu pun diduga harusnya dilumpuhkan saja. Iya, saya katakan bahwasanya ada banyak hal yang kemudian tidak dilakukan itu. Kalau kita secara nalar yang melihat ya, masih banyak hal yang kemudian bisa dilakukan oleh aparat di lapangan itu yang kemudian tidak berujung pada kematian korban, gitu ya. Jadi misalnya kalau berkendaraan kan saya kira polisi itu kemudian diberikan pelatihan khusus memang untuk memiliki kemampuan teknis di lapangan untuk menghadapi situasi-situasi yang seperti itu. Jadi kalau dia berkendaraan ya bisa bannya ditembak gitu ya. Atau kemudian karena rumahnya jelas ya, alamatnya jelas, tempat prakteknya juga jelas, ya ditunggu saja sampai di rumahnya. Nanti di rumahnya kemudian baru dijemput, jangan dijemput di tengah jalan gitu ya. Nah, kita juga misalnya kalau di malam hari misalnya tiba-tiba kita berkendaraan kemudian dicegat oleh orang yang kita tidak kenal, itu kan ada panik juga ya. Iya, ada perasaan panik itu pada akhirnya kemudian kita bisa jadi melakukan tindakan-tindakan yang kemudian untuk menyelamatkan diri. Nah, ini yang kita lihat kemudian penanganan di lapangan itu yang kemudian banyak terkesan itu ya. Banyak terkesan memang kemudian tidak mengindahkan itu aturan-aturan baik yang ada di undang-undang KUHP ataupun undang-undang hak asasi manusia ya, dalam rangka penanganan itu. Nah, ini yang kemudian banyak terjadi. Banyak kemudian penangkapan yang disebutkan tadi itu dalam kondisi-kondisi yang memang tidak biasa dilakukan di tengah malam, dilakukan di waktu subuh, ya.
Padahal sebenarnya orangnya jelas, alamatnya jelas, kemudian juga mau melarikan diri, saya kira sulit ya. Sulit karena itu. dia difabel. Iya. Benar. Nah ini jadi kalau seperti itu Pak, jadi tidak boleh ya menggunakan dengan alasan itu adalah extraordinary crime, kejahatan luar biasa, kemudian dengan sangat murahnya harga nyawa itu. Jadi kalau tadi yang saya garis bawah ini yang menarik tadi, bahwasanya isu terorisme ini sebenarnya tidak lahir alami sebenarnya. Ada yang mendrive-nya atau ada yang kemudian memunculkannya. Bapak tadi menyebutkan Barat ya. Nah, itu kan 911 kejadiannya, tapi isu itu sampai sekarang itu masih dihidupkan. Sebenarnya isu ini mau dibawa kemana menurut Bapak? Kalau kita melihat sejarah ya, maksudnya sejarah terkait dengan lahirnya isu terorisme yang berkembang di dunia hari ini kan sebenarnya memang dimulai dari peristiwa 911 di tahun 2001 ya, di Amerika, yakni hancurnya WTC, kemudian Pentagon, yang kemudian disinyalir itu dilakukan oleh terorisme yang kemudian dialamatkan kepada kelompok-kelompok Islam, Al-Qaeda itu. Dan sejak saat itu kemudian Amerika berbicara tegas kepada dunia, gitu ya. Berbicara tegas kepada dunia, baik kepada person ataupun organisasi ataupun state, yang sebagaimana yang Anda katakan tadi, bahwasanya dunia kemudian dibagi menjadi dua, gitu. With us, gitu ya, bersama kami, atau kemudian berseberangan dengan kami. Tentu dengan berseberangan dengan kami ada banyak konsekuensi kemudian yang bisa terjadi, ya, bila terjadi di lapangan, gitu. Nah, sejak saat itu kemudian isu terorisme itu berkembang di banyak tempat, termasuk di negeri kita itu. Di negeri kita kemudian disambut dengan gagap gempita, itu dengan akhirnya kemudian muncul banyak peristiwa-peristiwa yang kemudian terjadi sepanjang tahun 2001 mungkin sampai sekarang, itu kemudian dimunculkan pada kondisi-kondisi tertentu, Ya, muncul pada kondisi berarti bisa jadi ini pengalian isu juga ya, kalau kenapa? Karena misalnya di Bom Bali ya, Bali Ahok Samudra misalnya, nah itu kan benar dia mengakui bahwasanya dia yang meledakkan bom di Legian itu dengan beberapa kilogram alat peledak itu ya, alat peledak itu. Tapi secara kenyataan di lapangan dia heran juga itu kok efeknya sebesar itu. Iya. Dia tidak sangka juga ya ledakannya. Efeknya kok sebesar itu loh dengan bom yang dia gunakan itu. Dan ternyata belakangan hari kemudian ada analisis dari pakar intelijen Indonesia Z.A. Maulani kan, yang menjelaskan bahwasanya yang meledak di sana itu kemungkinan adalah mikronuklir. Dan kalau mikronuklir maka hanya bisa diakses oleh dua negara, yakni Amerika dan Yahudi di Israel itu. Nah itu jadi hanya dua itu kemungkinan yang kemudian bisa melakukan itu. Nah ini menjadi sebuah keterangan sebenarnya yang kemudian bisa kita pelajari, itu kemana kemudian kasus ini akan dikembangkan. Demikian pula kemudian yang terjadi di hampir seluruh belahan dunia Islam, tuduhan-tuduhan terorisme terhadap individu tertentu, kemudian kelompok tertentu, bahkan negara tertentu, seperti misalnya Irak ya, yang hancur lebur itu karena dugaan adanya senjata pemusnah massal yang di kemudian hari kemudian tidak terbukti, dan pada akhirnya kemudian terungkap ternyata motifnya adalah minyak. Nah ini menjadi sebuah catatan penting sebenarnya bagi umat Islam untuk melihat bahwasanya global war on terrorisme yang didengungkan oleh Amerika Serikat, yang kemudian diamini oleh banyak tempat termasuk negeri-negeri kaum muslimin hari ini, sesungguhnya kalau kita melihat itu adalah war of Islam, perang terhadap umat Islam.
karena Amerika sebagai gembong penggerak ideologi kapitalisme hari ini itu memang walaupun secara langsung sekarang ini ada perang dingin dengan negara-negara komunis, tetapi kemudian yang dilihat potensial untuk menjadi rival atau menjadi penghalang untuk kepentingan-kepentingan mereka jangka panjang di berbagai tempat itu adalah kebangkitan umat Islam, gitu. Kebangkitan umat Islam dalam artian umat Islam itu kemudian menyadari bahwasanya mereka punya sebuah ajaran di mana dalam ajaran itu kemudian dijelaskan terkait dengan bagaimana mengelola kehidupan mereka tidak hanya bersifat individual tetapi bersifat kolektif bahkan negara, gitu ya. Nah, ketika kemudian keinginan-keinginan ini kemudian ada di tengah-tengah kaum muslimin dan itu membesar dan bisa mempengaruhi negeri-negeri kaum muslimin untuk kemudian bisa berpikir melihat di masa kejayaan mereka di masa lalu, maka ini adalah merupakan sebuah hal yang sangat menakutkan bagi Amerika khususnya dunia barat umumnya. Mereka kemudian tidak bisa lagi mendapatkan apa yang menjadi keinginan-keinginan mereka di berbagai tempat termasuk negeri-negeri kaum muslimin. Ini menarik. Artinya sejak tahun 2001 itu kejadian 9/11 itu, berarti sejak itu Amerika sudah melihat satu kekuatan yang bisa menandingi mereka. Tapi yang menarik di sini bahwasanya dia melihat itu adalah umat Islam. Sementara umat Islam sebenarnya di berbagai level ya. Jadi itu tidak dalam bentuk negara, tetapi tidak seperti apalagi kekhilafaan yang dulu ada ya. Tapi dia terpecah-pecah dalam nation state yang begitu banyak. Tetapi oleh Amerika sendiri itu dianggap sebagai satu kekuatan yang bisa menghambat dia. Ini menarik di sini ya. Ini menarik. Bahkan sampai hari ini ya. Isu itu terus dimainkan. Jadi yang saya bisa tangkap tadi dari pernyataan Bapak itu berarti isu ini kalau dari sejak itu sampai hari ini berarti apalagi sejak itu sampai sekarang itu Amerika masih melihat bahwasanya umat Islam semakin lama semakin memiliki potensi untuk menjadi kekuatan yang bisa menandingi dia. Ini jadi catatan bagi kita. Tapi anehnya umat Islam tidak sadar kalau kemudian ini yang harus sebenarnya kesadaran umat Islam. Jadi Barat, dunia Barat khususnya Amerika, itu sebenarnya tidak memandang umat Islam itu berbahaya selama mereka hanya mengemban ajaran-ajaran Islam itu dari sisi personal, dari sisi ibadah ritualnya. Tetapi yang paling ditakuti Amerika dan dunia Barat terhadap umat Islam itu adalah ketika mereka memiliki keinginan untuk mengemban dan mengimplementasikan kembali dalam kehidupan mereka secara real itu ajaran-ajaran Islam yang bersifat alaqatul insan bighairil insan, ya, mengatur hubungan manusia dengan manusia yang lain. Maksudnya dalam tataran sistem, dalam tataran politik dan sistem kehidupan, ya, sistem kehidupan. Nah, itu yang kemudian dipersoalkan dipersoalkan oleh Barat dan Amerika, dan itu terbukti bahwasanya individu, organisasi dan negara yang mulai dari 2001 sampai hari ini yang dikategorikan masuk dalam daftar individu, organisasi dan negara terorisme itu semua kemudian dikaitkan dengan satu keinginan formalisasi syariat Islam, ya. Kemudian keinginan untuk menerapkan Islam secara real di tengah-tengah kehidupan masyarakat dalam bentuk negara, ya. Kemudian menginginkan sistem khilafah, ya. Kemudian menginginkan melindungi kaum muslimin dengan jihad, dakwah dan jihad dan seterusnya. Nah, kita perhatikan gitu. Jadi sepanjang hari ini yang terjadi yang distigmatisasi sebagai radikalisme dan terorisme itu berputar pada kelompok-kelompok yang kita sebutkan tadi itu, yang punya keinginan-keinginan itu.
Oh, gitu, ya, 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 ya. Jadi misalnya ya dengan amal ma'ruf nahi mungkarnya, ya benar-benar. kemudian NKRI bersyariahnya, ya, kemudian Hizbut Tahrir Indonesia misalnya yang dicabut BHP-nya itu karena konsisten memperjuangkan khilafah, menyeru dakwah untuk kembali pada sistem kehidupan khilafah dalam pemerintahan Islam, ya. Kemudian individu-individu tertentu yang sampai hari ini kemudian banyak dimasukkan ya dimasukkan dalam kategorisasi radikal, bahkan terorisme, bahkan teroris itu kemudian ujung-ujungnya punya keinginan formalisasi syariah, keinginan untuk memperjuangkan tegaknya aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala tidak hanya dalam dimensi individu, tetapi kemudian lebih luas daripada itu dalam bingkai sebuah sistem tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Inilah yang kemudian kita lihat nyata hari ini bahwasanya terorisme itu, tuduhan-tuduhan terorisme itu kemudian banyak diarahkan ke sana. Walaupun dikatakan terorisme itu bisa terjadi pada kelompok apa saja dan agama apa saja. Tapi kenyataan hari ini kemudian membuktikan bahwasanya tidak satu pun ya. Ada OPM di Papua. Ya, ada KKB. KKB tidak pernah dicap sebagai teroris. Bahkan saudara dia. Ini luar biasa. Ini kenyataan itu. Atau apa mesti mereka harus memperpanjang jenggot dulu, kemudian pakai surban dulu, jingkrang dulu, baru kemudian bisa dikategorikan. Padahal sebenarnya nyata sekali ya. Jadi ini juga yang menjadi persoalan, misalnya selama ini banyak orang distigmatisasi terorisme itu karena ada keterkaitan dengan jamaah Islamiyah misalnya, GI, JAD, ya, dan kelompok-kelompok Islam. Kalau ISIS kan nyata sebenarnya ada ya di luar itu. Ya, tapi kan ini kayak jadi suatu hal yang bersifat tidak nyata itu. Bak hantu itu kita tidak tahu aktivitasnya apa itu, ukurannya apa, sampai di mana itu, apa yang dia lakukan, itu seberapa banyak polisi yang dia sudah bunuh itu. Itu yang berapa banyak bangunan yang sudah dihancurkan itu, berapa banyak sipil yang dia sudah tahan itu. Nah ini sementara KKB misalnya itu sangat jelas itu. Baru-baru dia menggorok 8 orang. Ini kita baru dikagetkan ini dengan kasus pembunuhan 8 orang. Ya. 8 orang jadi teknisi telekomunikasi itu. Jadi yang selamat satu itu kan, sebelumnya ada aparat yang digorok gitu ya, ada polisi yang ditembak. Tapi sampai hari ini kemudian tidak dikategorikan sebagai teroris, radikalis, teroris, ya, bahkan kemudian ingin dirangkul dan dianggap saudara. Jadi semakin terang ini ya, jadi semakin jelas ya. Pemirsa di rumah, jadi ini semakin terang sebenarnya mau diarahkan kemana isu terorisme ini. Ini war of Islam ini, bukan jangan lagi dipandang ya. Jangan lagi dipandangin sebagai war of terrorism dan itu teroris yang sejati, bukan. Kayaknya ini memang arahnya ke tubuh umat Islam. Baik, nah saya yang menarik tadi terkait tentang sistem kehidupan, bahwa Islam itu kita jadikan sebagai sistem kehidupan. Nah, saya ingin menarik isu ini ke dalam apalagi sudut pandang Islam. Nah, menurut Bapak, dalam Islam sendiri bagaimana menangani jika ada pihak yang diduga teroris atau diduga melakukan kriminal, seperti kasus yang baru-baru ini ya, Dr. Sunardi itu. Kalau dalam Islam itu sebenarnya penanganannya seperti apa kalau ada yang diduga seperti itu? Iya. Jadi sungguhnya terbunuhnya seorang muslim di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah suatu hal yang sangat berat. Ya. Bahkan hancurnya Ka'bah, ya, bahkan hancurnya dunia ini kemudian di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih berat dari terbunuhnya seorang muslim bighairi haqqin. Lebih ringan. Ya, lebih ringan itu. Maksud saya lebih ringan daripada terbunuhnya seorang muslim dengan cara yang tidak hak. Maksudnya sesuatu yang seharusnya tidak mesti terjadi, tidak terjadi, tapi kemudian seseorang itu kemudian terbunuh, seorang itu terbunuh. Nah ini menjadi satu perhatian, gitu ya. Tentu kita sepakat bahwasanya ketika ada
kesalahan, itu ada tindak kriminal di dalam Islam, itu kemudian ada disebut dengan hudud, ya, kemudian ada disebut dengan jinayat, ya, kemudian ada yang disebut dengan taksir, kemudian ada yang disebut dengan mukhalafat. Ini berbagai macam jadi punishment, jadi hukum di dalam Islam yang kemudian dijatuhi itu berdasarkan atas kasus-kasus kriminalisasi yang dilakukan di tengah-tengah masyarakat. Jadi itu kemudian ada proses pembuktian yang kemudian dilakukan. Dan saya kira sebenarnya semangat kehadiran BNPT, ya, itu melakukan kontra terorisme kan dalam rangka untuk memetakan, misalnya kalaupun memang ada orang, ada kelompok, ada individu yang kemudian disinyalir bahwasanya dia terpapar lah dengan pemahaman terorisme itu, ya, radikal, terorisme yang memang merusak di tengah-tengah masyarakat itu, maka upaya-upaya preventif, upaya-upaya pendekatan, pendidikan dan seterusnya, penyadaran itu harus dilakukan. Nah, di dalam Islam seperti itu, ketika ada yang melakukan kriminal itu didekati, itu kan ditunjukkan kesalahannya di mana, itu disadarkan. Nah, itu kan semangatnya BNPT sebenarnya punya semangat seperti itu, tapi kenyataan di lapangan berbeda dari apa yang kemudian kita bisa lihat. Nah, dalam Islam nanti prosesnya seperti itu. Jadi nanti sampai pada sebuah tahapan memang kemudian tidak bisa dikembalikan, barulah kemudian diambil tindakan sebagaimana tadi itu bisa sesuai dengan apa yang dilakukan, bisa hudud, bisa jinayat, bisa taksir, bisa mukhalafat sesuai dengan kriminalisasi yang mereka lakukan. Tapi itu semua lewat pengadilan, Pak, ya? Yang jelas itu, ya, ada pembuktian, gitu, ya. Ada pembuktian dulu, jadi kemudian ada proses pengadilan, ya, karena sesungguhnya menyatakan orang bersalah atau tidak itu di pengadilan, gitu, ya. Orang baru terduga, ya, kemudian tersangka, bahkan terdakwa kemudian terpidana pun itu punya hak-hak, gitu. Itu punya hak-hak yang kemudian harus dipenuhi. Nah, itu tidak kemudian karena alasan bahwasanya dia melakukan sebuah tindakan ordinary crime itu kemudian bisa dilakukan penindakan semau-mau aparat di lapangan. Saya kira tidak seperti itu. Ada prosedur yang kemudian harus dijalankan. Nah, ini dalam Islam kalau kita melihat nizamul uqubatnya, sistem pidana di dalam Islam itu bagaimana menyelesaikan kasus-kasus kriminalitas, kasus-kasus kekerasan, baik yang dilakukan oleh unsur-unsur di dalam negeri ataupun unsur-unsur dari luar negeri, itu saya kira jelas sekali langkah-langkah kemudian yang dilakukan, gitu, ya. Jadi pembuktian, kemudian tarik ke pengadilan, kemudian di pengadilan kemudian di sidang, baru kemudian dilihat oleh hakim, diputuskan apakah dia bersalah atau tidak. Nah, jadi langkah-langkah seperti itu seharusnya dilakukan. Dan di dalam Islam saya kira perangkat seperti itu lengkap sebagai sebuah sistem yang sempurna paripurna dari Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia dan segala sesuatu yang ada di alam ini. Islam itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perangkat yang sempurna. Artinya kalau suatu tindakan yang kita anggap kejahatan dibuktikan melalui seperti pengadilan, itu tentu saja hukumannya mungkin akan mendapatkan hukuman yang adil, gitu, ya. Iya. Ya, jadi seperti saya ingat ada kasus dulu waktu ketika saya kuliah, ada yang ini diduga mencuri pakaian dalam di pondokan itu, Masya Allah, dia kemudian dikepung, ditangkap, kemudian dipukuli rame-rame dan dia mati karena ada selokan itu diletakkan punggungnya di situ kemudian diinjak, gitu. Padahal sebenarnya kalau melalui proses pengadilan itu kan dia mungkin akan mendapatkan hukuman, tetapi tidak sampai hukuman mati mungkin, karena apalagi hanya mencuri pakaian misalnya, tidak sampai sebegitu. Nah, jadi kalau misalnya begini pertanyaannya, mungkin saya yang terakhir ini, Pak. Jadi kalau misalnya extrajudicial killing, misalnya praktek yang terjadi
yang katanya dia melakukan perlawanan di lapangan, yang katanya dia mungkin melarikan diri. Kalau dalam Islam sendiri, kalau ada terduga yang ingin kemudian ditangkap, kemudian melakukan perlawanan atau melarikan diri, boleh tidak diambil tindakan yang penembakan seperti itu? Bagaimanapun di lapangan, petugas itu akan dibekali satu skill ya. Jadi saya kira aparat itu adalah bagian dari masyarakat yang secara skill itu berbeda dengan masyarakat secara umum. Dia punya pelatihan memang untuk kondisi-kondisi yang di luar dari dugaan kan, di luar dari dugaan. Itu yang pertama, itu tidak mungkin kemudian diturunkan di lapangan dalam keadaan kosong, tidak punya minimal bela diri Pak, tidak punya senjata, tidak punya alat untuk melindungi diri. Itu kan, itu yang pertama, itu harus volume. Itu kalau kemudian aparat yang kemudian memang bertugas untuk menangani hiraba ya, menangani kekerasan di tengah-tengah masyarakat, kemudian turunkan dalam keadaan tangan kosong, itu namanya kezaliman. Itu yang pertama. Itu yang kedua, dan mereka kemudian memang diberikan hak untuk melakukan pembelaan diri ya, pembelaan diri. Nah, inilah yang kemudian harus dilakukan secara seimbang gitu. Jadi semangatnya sebenarnya adalah menyelesaikan masalah, itu membuktikan orang salah atau tidak. Dan pembuktian salah dan tidak itu sangat tergantung bagaimana orang itu, kemampuan para aparat di lapangan itu untuk menghadirkan mereka dalam proses persidangan itu. Di persidangan itulah nanti kemudian dibuktikan ya, di sidang diadili, kemudian dibuktikan apakah dia bersalah atau tidak. Jadi semangat itu yang harus semangat itu yang kemudian harus dimiliki ya. Ya, di dalam Islam saya kira semangat untuk jadi survivalnya itu ya. Jadi bagaimana membuat dia tetap bertahan hidup. Kenapa? Karena kan kita butuh mengungkap data, fakta, jaringan dan seterusnya. Kalau meninggal, ya yang terjadi itu semacam narasi sepihak yang kemudian dilakukan oleh yang tidak bisa kemudian tidak bisa kemudian dikonfirmasi gitu ya. Konfirmasi apakah narasi itu benar atau tidak, karena hanya sebagai satu pihak gitu. Jadi semangat itu. Nah, kalau saya ingin mengatakan terkait dengan judicial killing misalnya di republik ini ya, di negeri ini misalnya. Jadi ini kalau kita meminjam data Raffi Amar ya, ada penanganan misalnya terorisme itu sekitar 300-an ya, 300-an lebih kasus itu. Sampai hari ini yang didorong untuk ke pengadilan itu baru 3. Wah. Ini sisanya di mana? Bahkan belasan atau puluhan dari 300-an itu dikembalikan karena kemudian tidak bersalah, salah tangkap. Salah tangkap. Nah, sebagiannya kemudian mati. Jangan-jangan yang matinya lebih banyak. Kemudian mati itu. Jadi ini jadi kalau memang semangat kita kemudian untuk menegakkan hukum, gitu ya, untuk mencari yang benar dan yang salah, untuk mengungkap fakta-fakta yang kemudian sebenarnya, seharusnya kemudian upaya maksimal itu menyeret mereka sampai kepada proses pengadilan. Gitu. Karena di pengadilan itu kemudian nanti akan dibuktikan, ada jaksa, ada hakim, kemudian ada saksi, ya, kemudian ada pendapat ahli, pendapat ahli yang kemudian akan didengarkan, dan di situ kemudian orang berpeluang untuk mendapatkan keadilan seadil-adilnya. Kalau memang dia salah, dia akan dihukum. Kalau dia tidak bersalah, maka dia tidak akan dihukum. Iya, jangan sampai salah hukum. Sudah divonis duluan, dibunuh duluan dan seterusnya. Ini benar-benar terakhir. Kalau dalam Islam, bagi seorang Muslim yang kemudian terbukti melakukan tindakan extrajudicial killing itu, saya pernah mendengar itu ancamannya sangat berat. Katanya apa benar, ini saya ingin bertanya sama Pak Dirwan, apa benar ancaman bagi seorang Muslim yang melakukan pembunuhan pada seorang Muslim yang lain, yang itu tidak terbukti ya, tidak bisa dibuktikan, haramlah istilahnya darahnya untuk dialirkan, itu kekal di neraka. Apa benar seperti itu? Ya, di dalam dalil kemudian disebutkan bahwa sesungguhnya orang Muslim itu tidak boleh dizalimi dan tidak boleh menzalimi, dan kita kemudian tidak boleh menyerahkan saudara kita ke
kepada musuh, gitu ya. Jadi ketika kemudian itu terjadi, maka sungguhnya balasan yang paling layak itu dia adalah di finnari khalidina fiha. Itu, dan itu hukum akhiratnya, gitu ya. Hukum akhiratnya, dan di dunia juga kemudian dia akan mendapatkan hukuman yang setimpal, gitu ya. Ada qisas, gitu ya. Jadi dalam Islam itu kalau membunuh ya dibunuh juga. Itu masuk pada bagian daripada hudud. Dan insya Allah kalau kemudian sistem seperti ini, sistem penanganan kriminal seperti ini kemudian dilaksanakan di tengah-tengah masyarakat, itu akan terjadi dua hal. Terjadi dua hal. Yang pertama, dalam pelaksanaan implementasi hukum-hukum Islam itu dalam terkait dengan kriminalitas itu, maka kita akan mendapatkan ada sebenarnya jawabir dan zawajir, gitu ya. Jadi bagi orang yang dihukumi dengan syariat, maka sesungguhnya ketika dia ikhlas menerima hukuman itu, maka di sisi Allah Subhanahu wa taala dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jadi kalau orang melakukan tindak kriminal ya, dihukum pun itu di dalam Islam, kalau kita ikhlas menerima hukuman sebagaimana apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu jalan untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi boleh jadi dia menjadi penghuni surga. Nah, di dunia mungkin dia dipandang bersalah, tetapi di akhirat Allah Subhanahu wa taala kemudian mengampuni apa yang kemudian dia lakukan karena keikhlasannya menerima apa yang kemudian menjadi konsekuensi daripada apa yang dia lakukan. Dan tentu itu kemudian butuh edukasi. Jadi makanya ditetapkan pun orang menjadi bersalah, sudah ada hukumannya, tetap ada edukasi, menempatkan dia pada situasi dan kondisi dia menyadari dan bertobat dari kesalahan-kesalahan yang kemudian dia lakukan. Itu yang pertama. Itu. Yang kedua adalah menjadi tindakan preventif, ya. Jadi istilahnya dengan hukuman-hukuman yang berat tadi itu, hukuman yang berat, misalnya kalau membunuh ya dibunuh juga, ya. Maka ini kemudian akan membuat orang-orang di luar sana, gitu, yang punya keinginan untuk melakukan itu akan berpikir satu kali untuk melakukan itu. Untuk aparat juga itu kemudian jangan mentang-mentang diberikan hak, ya, diberikan senjata, itu kemudian bisa melakukan pembunuhan jadi sekehendak yang mereka kemudian mau, gitu ya. Dan mereka juga akan dibekali itu. Jadi bagaimana mereka bisa menahan emosi, ya, bagaimana bisa menghandle situasi-situasi di luar dari kondisi-kondisi yang tidak terduga. Ya, kan mereka kali itu, sehingga memang kemudian perlawanan itu akan diberikan secara seimbang, gitu. Penanganan itu seimbang. Yang sampai kemudian masih ada sebenarnya masih bisa ditembak tangannya, punggungnya yang ditembak. Kenapa? Karena dia nanti akan mempertanggungjawabkan itu di hadapan ahli, nanti dia akan membuktikan apakah memang itu sudah layak untuk dilakukan. Itu kenapa penempatan pelurunya ke situ? Kenapa bukan ke tempat yang lain, ke anggota yang lain yang kemudian seharusnya tidak menyebabkan kematian. Dan sesuatu itu ada pembuktian. Nah inilah terakhir mungkin ya. Jadi kalau terkait dengan terorisme di Indonesia itu, sampai hari ini belum ada seharusnya kan menjadi amanah undang-undang juga itu ada dewan pengawas sebenarnya. Ada dewan pengawas yang kemudian harus dibentuk itu dalam rangka untuk mengawasi kinerja dari jadi aparatur yang memberikan wewenang terkait dengan itu. Jadi jangan sampai kemudian karena tidak ada yang mengawasi, maka mereka melakukan tindakan di luar daripada apa yang semestinya pada batasan-batasan yang boleh dilakukan. Ya, sekira itu perbincangan kita pada kesempatan kali ini, pemirsa. Jadi dalam pandangan Islam, jiwa itu sangatlah tinggi harganya. Bahkan kemudian tadi dikatakan oleh Pak Dirwan, runtuhnya Ka'bah itu masih jauh lebih ringan dibanding dengan matinya seseorang mukmin yang haram darahnya, ya, untuk dialirkan. Jadi kita sudah melihat kemana isu terorisme ini diarahkan
Dan sebenarnya isu ini merupakan propaganda Barat dalam rangka mencegah kebangkitan Islam. Karena itu sebagai umat Islam kita harus sadar bahwa target isu ini adalah kita, sehingga kita harus mawas diri. Boleh jadi Dr. Sunardi hari ini menjadi korban. Mungkin besok, mungkin mungkin bulan depan adalah kita, adalah Anda. Kalau kemudian kita tidak menyadari bahwasanya ini adalah sebuah rekayasa yang kemudian diarahkan kepada umat Islam. Mungkin kita cukupkan pertemuan kita pada kesempatan hari ini. Jangan lupa tetap ikuti channel kami. Insya Allah kita akan bertemu lagi pada episode-episode berikutnya yang akan membahas fakta-fakta teraktual. Tentu saja lebih tajam, lebih kritis, tapi tetap solutif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.